Pokat belajar mojo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita belajar materi kimia bab yang pertama. Kemarin sudah saya berikan di WA bahwasanya materi pembelajaran kita untuk satu semester ini ada 3 bab. Bab yang pertama ini adalah kita berkenalan dulu dengan ilmu kimia. Dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya kalian sudah pernah mendengar kalimat kimia. Nah, biasanya banyak yang beranggapan bahwasanya kimia itu selalu berhubungan dengan zat-zat yang berbahaya. Nah, apakah semua kimia berhubungan dengan zat berbahaya? Nah, nanti akan kita pelajari apa sih sebenarnya ilmu kimia itu. Sehingga bab 1 ini akan kita pelajari nanti adalah mengenai hakikat dan peran kimia dalam kehidupan, metode ilmiah, serta keselamatan kerja di laboratorium. Ilmu kimia adalah salah satu bagian dari ilmu pengetahuan alam yang mungkin sudah kamu pelajari, ada ilmu biologi dan ilmu fisika. Ilmu kimia tidak jauh dari biologi dan fisika, jadi nanti akan kita pelajari dalam pengenalan ilmu kimia. Yang pertama adalah apa sih hakikat ilmu kimia dan peranannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian nanti kita belajar metode ilmiah, metode ilmiahnya sama seperti di biologi dan fisika. Kemudian yang ketiga adalah kita belajar mengenai keselamatan kerja di laboratorium. Kita mulai dengan mempelajari dulu apakah ilmu kimia itu. Ternyata kimia adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang materi yang meliputi susunan, struktur dan sifat materi, perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Nah, dari definisi yang kita dapatkan ini, ternyata di sini ada istilah materi. Nah, kita harus pahami dulu apa sih sebenarnya materi itu. Intinya kita bertanya-tanya apa sih yang dimaksud dengan materi itu. Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Misalkan saja di sini kita punya foto. Foto tentunya dia kalau kita timah pasti memiliki massa dan dia menempati ruang tertentu di bumi ini. Maka foto ini kita sebut sebagai materi. Kita punya buah paprika. Buah paprika juga sebuah materi karena dia ternyata memiliki massa dan menempati ruang. Nah, coba kita cari contoh yang lain. Misalkan buku. Apakah buku termasuk materi? Buku juga termasuk materi karena dia memiliki massa dan menempati ruang. Apakah yang ada di sekitar kita itu hampir semuanya bermassa? Tentu saja. Sehingga sebenarnya materi itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang penting dia memiliki massa dan dia menempati ruang. Bahkan tubuh kita sendiri, tubuh manusia, punya massa dan menempati ruang. Maka tubuh kita juga termasuk dalam materi. Nah, kita kembali lagi. Nah, jadi kalau kita lihat gambar yang ada di sini, nah, ini ada gelas. Gelas adalah materi. Air adalah materi. Lilin adalah materi. Kunci juga materi. Jadi semuanya ini adalah materi. Nah, kalau dalam kimia, materi ini yang kita pelajari bagian apanya? Ternyata yang kita pelajari adalah susunan materi. Susunannya itu berarti dia terdiri dari unsur apa saja. Yang kedua adalah struktur dan sifatnya. Bagaimana materi tersebut, apakah dia mudah meleleh, mudah terbakar, mudah berkarat. Nah, kemudian yang ketiga adalah perubahan materi. Nah, kalau lilin ini saya bakar, apakah dia mengalami perubahan dari lilin tersebut? Kalau kertas saya bakar, apakah dia berubah? Nah, serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Nah, pada saat saya membakar lilin ini, apakah ada energi yang keluar? Pada saat saya melarutkan vitamin C misalkan ini, apakah ada energi yang berubah? Nah, itu yang dipelajari dalam kimia. Jadi kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang materi. Yang dipelajari apanya? Susunan materi, struktur dan sifat materi, perubahan materi,
serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Kita ambil contoh, misalkan saya punya beras. Ya. Beras itu adalah materi karena dia memiliki massa dan menempati ruang. Maka yang kita pelajari dari beras itu apa? Beras itu di dalamnya mengandung unsur apa saja, itu susunannya. Kemudian sifatnya beras itu bagaimana? Apakah dia larut dalam air? Kemudian atom-atomnya itu bergabung, bagaimana cara bergabungnya? Itu struktur dan sifatnya. Perubahan materi, beras itu kalau saya ubah, saya tanak dengan air, apakah dia mengalami perubahan? Nah, itu yang kita pelajari. Nah, pada saat beras itu berubah menjadi nasi atau menjadi yang lain, apakah ada energi yang menyertai pada proses perubahan tersebut? Nah, itu yang dipelajari dalam ilmu kimia. Kita lanjut yang kedua. Nah, apa sih manfaatnya kita belajar kimia? Belajar kimia itu akan memberikan pemahaman terhadap zat-zat yang bermanfaat bagi kehidupan kita, misalkan ini deterjen, produk yang bermanfaat, dan juga zat-zat kimia yang bersifat produk yang membahayakan atau menimbulkan masalah, misalkan pestisida. Dengan belajar kimia, kita juga akan mengetahui proses-proses yang terjadi di alam dan proses yang ada di sekitar kita, sehingga kita bisa memahami kenapa besi itu berkarat dan seterusnya. Itu manfaat kita belajar kimia. Nah, itu definisi dari ilmu kimia. Kita lanjut dengan bagaimana peranan ilmu kimia. Peranan ilmu kimia ternyata mencakup beberapa bidang. Jadi kimia itu sangat berperan dalam beberapa bidang. Di antaranya adalah ada kedokteran, ada farmasi, pertanian, biologi, seni, dan kriminologi. Nah, kita ulas satu persatu. Di kedokteran misalkan, apa sih peran kimia di kedokteran? Ternyata dengan adanya ilmu kimia, orang itu para dokter bisa mendiagnosis suatu penyakit. Dalam bidang farmasi, obat-obatan, maka bisa ditemukan obat-obatan, bisa ditemukan vaksin, dan sebagainya. Selanjutnya, kimia di bidang pertanian, ada ditemukan pupuk yang diberikan oleh tumbuhan, apakah pupuk yang berhubungan dengan kekurangan fosfornya atau kekurangan nitrogennya, itu hubungan kimia dengan pertanian. Hubungan kimia dengan biologi, nah biologi ada DNA dan RNA. Di dalam DNA dan RNA mengandung unsur apa saja, susunannya, itu bisa yang mempelajari adalah kimia. Bagaimana strukturnya DNA, RNA, sifatnya bagaimana, virus. Nah, virus itu terdiri dari unsur apa saja, bagaimana virus itu, struktur virus tersebut, dan bagaimana cara kerja virus itu, kimia juga bisa menyelesaikan seperti itu. Kemudian, kimia juga berhubungan dengan seni, yaitu cat. Nah, kita lihat. Warna dasar itu hanya ada 3, yaitu merah, kuning, dan biru. Nah, ternyata kamu masih ingat bahwasanya kalau cat itu ragamnya bisa sampai 1000 warna. Nah, bagaimana bisa tercipta 1000 warna dari perpaduan warna dasar? Itu adalah hasil dari peranan ilmu kimia. Kemudian kimia juga berperan dalam kriminologi, yaitu misalkan saja di sini ada tes urin digunakan untuk mengetahui apakah seseorang itu mengkonsumsi narkoba ataukah tidak. Ya. Kemudian misalkan ada suatu kejahatan, ada tertinggal sehelai rambut, maka rambut itu bisa diuji dengan menggunakan tes DNA. Itu peranan kimia dalam kehidupan manusia. Selanjutnya kita lanjut ke metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah? Metode ilmiah adalah suatu proses untuk memecahkan masalah secara sistematis, empiris, dan terkontrol. Metode ilmiah ini baik di biologi, di fisika maupun kimia adalah sama. Nah, jadi para ilmuwan itu bagaimana cara bekerjanya? Cara bekerjanya ilmuwan itu ternyata mereka memecahkan masalahnya secara sistematis, empiris, dan terkontrol, tidak dengan seenaknya sendiri. Nah, perkembangan dari ilmu kimia, biologi maupun fisika semuanya adalah melewati metode ilmiah. Jadi, ilmu kimia, biologi, fisika sampai sekarang masih terus berkembang dengan menggunakan metode ilmiah.
Apa sih metode ilmiah ini? Tahapannya bagaimana? Metode ilmiah adalah prosesnya. Tahapannya bagaimana? Di sini ada tahap-tahapannya. Yang pertama adalah merumuskan masalah. Kalau sudah temu masalahnya, baru kita akan menyusun kerangka teori. Kalau kita sudah menyusun kerangka teori, kita akan merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara dari rumusan masalah yang masih memerlukan pembuktian. Jadi gini, pertama adalah kita merumuskan masalah. Kita mencari masalah itu dari sekitar kita. Kita membaca situasi yang ada di sekitar kita. Misalkan sekarang ada lagi musim virus COVID-19. Nah, maka masalah yang ditemukan adalah apa sih sebenarnya virus COVID-19 itu? Dengan adanya masalah seperti itu dan kenapa dia sangat berbahaya dalam kehidupan kita, maka kita akan bisa menyusun kerangka teori. Kita akan mencari teori-teori yang berhubungan dengan virus. Nah, baru kemudian kita akan merumuskan suatu hipotesis. Oh, virus COVID-19 adalah suatu virus yang sangat berbahaya. Nah, itu kita buat suatu dugaan seperti itu. Nah, dugaan itu kita buktikan dengan melakukan suatu eksperimen. Nah, kalau sudah kita melakukan eksperimen, baru kita akan mengolah dan menganalisis data. Kalau sudah datanya kita olah dan kita analisis, baru kita akan menarik kesimpulan. Dan yang terakhir adalah mempublikasikan hasil atau menyusun suatu teori. Nah, tahapan-tahapan ini harus kalian hafalkan karena tahapan-tahapan ini yang paling penting dalam metode ilmiah. Kemudian di dalam melakukan suatu eksperimen ada yang disebut sebagai suatu variabel. Variabel adalah suatu besaran yang dapat diubah atau berubah sehingga dapat mempengaruhi hasil penelitian atau objek penelitian. Misalkan saja kita punya suatu judul percobaan pengaruh pemberian pupuk terhadap pertumbuhan tanaman. Dari judul yang kita peroleh ini, maka dalam percobaan ini nanti kita punya 3 variabel. Ada yang namanya variabel bebas atau manipulasi, variabel terikat atau respon, dan variabel kontrol. Nah, dengan adanya percobaan tadi, pengaruh pemberian pupuk terhadap pertumbuhan tanaman, tentunya percobaan kita adalah menggunakan 2 buah tanaman, di mana 2 buah tanaman itu kita tanam dalam suatu media tanam. Satunya tidak kita beri pupuk, satunya kita beri pupuk. Nah, variabelnya adalah, variabel bebas adalah variabel yang diubah dalam suatu eksperimen. Berarti yang kita ubah adalah satunya kita beri pupuk, pemberian pupuknya, kita sebut sebagai variabel bebasnya. Variabel responnya adalah akibat dari variabel manipulasi. Kita mengubah dengan beri pupuk. Yang kita harapkan apa? Akibatnya adalah kita harapkan batangnya lebih besar, pertumbuhan daunnya lebih lebat, atau mungkin buahnya lebih banyak. Nah, ada yang namanya variabel kontrol. Variabel yang harus dijaga konstan sehingga percobaan tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang diteliti. Nah, kalau percobaan kita tadi adalah berupa 2 buah tanaman, di mana tanaman itu satunya tidak dikasih pupuk, satunya dikasih pupuk, tapi kita harus mengontrol. Tanaman itu harus bibitnya sama, tingginya sama, kemudian tanaman itu harus dari media tanam yang sama, dikasih air pada saat yang sama, ditaruh di tempat yang sama. Itu yang disebut sebagai variabel kontrol. Nah, contoh tadi, pengaruh pemberian pupuk terhadap pertumbuhan tanaman, maka variabel manipulasinya adalah pemberian pupuknya. Dikasih variabel terikatnya adalah tinggi tanamannya, bunga atau buah, sedangkan variabel kontrolnya adalah jenis tanamannya harus sama, pemberian airnya harus sama, letak tanamannya harus sama, kemudian jumlah tanah dan seterusnya juga harus sama. Nah, itu yang kita pelajari untuk minggu ini. Tugas kalian adalah silakan menjawab pertanyaan berikut dengan benar. Bisa dari materi tadi atau bisa dicari dari literatur yang lain. Kemudian kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.